Menemukan kesalahan animasi di Peppa Pig pada dasarnya sudah menjadi pekerjaan penuh waktu kami. Dan hari ini kami menemukan beberapa yang benar-benar bagus. Seperti di episode ulang tahun Edmund Gajah, kami menemukan dua kesalahan singkat tapi lucu. Saat Tuan Zebra melompat keluar dari van, perhatikan tangannya dengan saksama karena sebuah koper tiba-tiba muncul di tangannya. Dia tidak memegang apapun sedetik yang lalu, dan itu belum semuanya. Saat Ibu Babi mengambil surat dari amplop, jika kamu melihat amplopnya, amplop itu terlihat menyusut tepat di depan matamu. Amplop itu tiba-tiba mengecil dengan sendirinya. Mari kita bicara tentang episode London. Di sini, Madame Gazelle membawa kelasnya pergi berwisata ke London, di mana mereka mendapatkan tur keliling kota langsung dari Ratu Inggris sendiri. Saat bus sedang menunggu kapal untuk menyeberangi jembatan, jika kamu melihat ke dalam bus, kamu bisa dengan jelas melihat semacam bagan instruksi di dinding. Namun ketika kapal menyeberangi jembatan dan kamera kembali menyorot bus, bagan instruksi itu benar-benar hilang. Dan itu belum semuanya. Sepanjang episode ini, ada sebuah lonceng di dalam bus yang terus muncul dan menghilang di berbagai adegan. Satu saat lonceng itu ada, lalu tiba-tiba hilang. Dalam episode Richard Rabbit datang bermain, tepat di awal kita bisa melihat hujan turun deras di latar depan. Tapi jika kamu melihat ke belakang jendela, tidak ada hujan sama sekali. Latar belakangnya benar-benar kering. Baru setelah judul episode menghilang dari layar, hujan akhirnya mulai turun juga di belakang jendela. Apa hujannya lupa datang tepat waktu? Dan itu bukan satu-satunya kesalahan di episode ini. Ketika Susie tiba di rumah Peppa, jika kamu perhatikan baik-baik di pintunya, ada bel pintu tepat di sebelahnya. Tapi saat intro di episode yang sama, bel pintu itu sama sekali tidak terlihat. Seseorang jelas memasangnya dengan sangat cepat. Di episode Bengkel Kapal Kakek Kelinci, kami menemukan aksi menghilang klasik. Pada satu titik di episode itu, kita bisa melihat dengan jelas sebuah tiang dengan lonceng di atasnya. Tapi saat perahu menabrak tiang kayu dan tenggelam, baik tiang maupun loncengnya benar-benar lenyap, hilang. Tapi kemudian, hanya beberapa saat setelah itu, ketika kakek anjing menarik perahu keluar dari air, tiang dan loncengnya secara ajaib kembali ke tempat semula. Di episode Bus Pesta, Peppa diundang ke pesta ulang tahun Candy Cat yang diadakan di Bus Pesta tingkat 2. Dan langsung saja kita melihat sesuatu yang aneh. Di dalam bus hanya ada satu baris kursi. Semua anak duduk di baris yang sama itu dan bus mulai berjalan. Tapi ketika kamera berpindah ke gambar bus dari luar, susunan kursinya benar-benar berubah. Sekarang anak-anak duduk di beberapa baris berbeda seperti bus pada umumnya. Satu baris entah bagaimana berubah menjadi beberapa baris hanya dalam hitungan detik. Dan itu belum semuanya. Ketika anak-anak duduk untuk makan, ada 6 sandwich di atas piring. Danny, Susie, dan Pedro masing-masing mengambil satu. Jadi seharusnya tersisa 3 sandwich. Tapi kalau kamu lihat ke piringnya, masih ada 4. Seseorang mendapatkan sandwich tambahan dan tidak ada yang menyadarinya. Nah, yang satu ini agak berbeda dari kesalahan biasanya. Di episode saat Peppa, George, dan Daddy Pig sedang mengecat kamar Evie, jika kamu melihat melalui jendela, kamu bisa dengan jelas melihat matahari di langit. Lanjut ke saat mereka selesai mengecat, dan di luar sudah gelap. Tapi inilah bagian anehnya, matahari masih berada di posisi yang persis sama seperti sebelumnya. Sekarang kita semua tahu bahwa matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Jadi, jika waktu telah berlalu dan sudah menjadi gelap, matahari seharusnya sudah bergerak melintasi langit atau menghilang sepenuhnya. Nah, yang berikutnya dari episode Hoops ini benar-benar lucu. Saat semua anak mengambil hula hoop dari keranjang, kita bisa melihat Zoe Zebra ikut bergabung. Tapi inilah masalahnya. Beberapa saat yang lalu, dia bahkan tidak ada di dalam kelas. Dia tidak ada di sana sejak awal. Dan kemudian, tiba-tiba dia mengambil hula hoop seolah-olah dia sudah ada di sana sejak awal. Kecuali jika Zoe menemukan cara untuk teleportasi, ini jelas kesalahan animasi. Dan itu belum semuanya. Saat semua orang mulai bermain dengan hula hoop mereka, Zoe tiba-tiba menghilang lagi. Seolah-olah dia memang tidak pernah ada di sana sejak awal. Dia muncul di satu adegan, mengambil hula hoop, lalu lenyap begitu saja. Mari kita bicara tentang episode Kura-Kura Dr. Hamster. Dr. Hamster mengunjungi anak-anak untuk membicarakan 3 hewan peliharaannya. Dan di adegan itu, kita bisa melihat dengan jelas Candy Cat duduk bersama anak-anak lainnya di dalam kelas. Tapi nanti di episode itu, saat Dr. Hamster menyadari kura-kuranya memanjat pohon dan memanggil layanan pemadam kebakaran Nona Kelinci, kamera menyorot ke mobil pemadam kebakaran yang sedang menuju lokasi. Dan jika kamu melihat mobil di belakangnya, Candy Cat sedang duduk di dalam. Tapi bagaimana bisa? Kita baru saja melihatnya di dalam kelas. Tidak mungkin dia bisa masuk ke mobil itu. Entah Candy Cat bergerak sangat cepat atau para animator benar-benar lupa di mana mereka menempatkannya. Episode utamakan keselamatan punya beberapa contoh bagus.
Saat Daddy Pig membuka gerbang pengaman, jika kamu memperhatikan dengan saksama, gerbang itu benar-benar menembus wajah Peppa dan George, seolah-olah tubuh mereka bukan benda padat. Lalu saat Peppa dan George mulai mengamankan rumah dengan membungkus segala sesuatu menggunakan plastik gelembung, entah bagaimana mereka berhasil membungkus lampu gantung di langit-langit. Dua anak babi kecil yang bahkan hampir tidak bisa menjangkau meja dapur, entah bagaimana bisa membungkus lampu yang tergantung di atas kepala mereka dengan plastik gelembung. Yang ini lebih merupakan misteri daripada kesalahan animasi. Salah satu episode yang benar-benar penuh dengan kesalahan adalah alat musik. Saat Papa Pig memberikan drum kepada Peppa, tidak ada tali, tidak ada pengikat, sama sekali tidak ada apa-apa untuk menahannya. Tapi saat Peppa mulai memainkannya, drum itu tiba-tiba melayang di udara. Seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang memegangkannya untuk Peppa. Lalu saat George mulai meniup trompetnya, jika kamu melihat di belakangnya, televisi dan ikan mas kokinya benar-benar menghilang. Mereka ada di sana beberapa saat yang lalu, dan sekarang tidak ada apa-apa selain dinding kosong. Dan terakhir, saat Daddy Pig bertepuk tangan untuk Mami Pig, perhatikan baik-baik tangannya. Tangannya menembus langsung ke kepalanya sendiri. Pada titik ini, kita mulai berpikir, Daddy Pig mungkin memang bukan benda yang sepenuhnya padat. Sekarang, berikut adalah episode lain yang memiliki lebih banyak kesalahan dari biasanya. Di episode Cegukan, saat Peppa meraih sendoknya, tangannya menembus langsung mangkuk sereal Mami Pig, seolah-olah mangkuk itu tidak ada di sana. Lalu saat Daddy Pig menuangkan susu ke dalam serealnya, jika kamu melihat ke kendi, permukaan susu di dalamnya sama sekali tidak turun. Dia menuangkan susu yang sepertinya tidak pernah habis. Dan jika kamu melihat mangkuk sereal di atas meja, sebenarnya mangkuk itu tidak benar-benar berada di atas meja, melainkan melayang sedikit di atasnya. Dan terakhir, perhatikan sendok di tangan Peppa, karena satu frame kemudian, sendok itu benar-benar berpindah dari tangannya ke atas meja. Berlanjut ke episode kompos, lihatlah papan gambar di dinding. Di awal episode, papan itu jelas-jelas tergantung di atas lemari dapur. Tapi beberapa saat kemudian, ketika Peppa berjalan ke tempat sampah, papan gambar yang sama itu telah berpindah ke seberang dapur dan sekarang tergantung di atas tempat sampah. Dan ngomong-ngomong soal tempat sampah itu, saat pertama kali kita melihatnya, tutupnya benar-benar tertutup rapat. Tapi saat Peppa berjalan mendekat untuk membuang sesuatu, tutupnya terbuka sendiri sebelum dia menyentuhnya. Entah rumah Peppa berhantu atau tempat sampah itu punya sensor gerak dari masa depan. Dan bagian yang paling aneh masih akan datang. Saat ibu babi mulai menunjukkan kepada Peppa berbagai jenis tempat sampah itu diletakkan tepat di samping kulkas. Tapi hanya beberapa adegan sebelumnya, kulkas itu menempel rapat ke dinding tanpa ada ruang di sampingnya sama sekali. Dapur di rumah Peppa sepertinya bisa mengatur ulang dirinya sendiri di antara adegan-adegan. Sekarang, ini adalah hal yang cepat tapi benar-benar aneh dari episode Bintang-Bintang. Saat keluarga babi tiba di rumah kakek babi, ayah babi jelas-jelas mengenakan pakaian musim dinginnya. Tapi saat dia naik ke loteng, dia tiba-tiba mengenakan pakaian sehari-harinya yang biasa. Sekarang kamu mungkin berpikir dia hanya melepas pakaian musim dinginnya sebelum naik. Tapi tidak, karena benar-benar 1 detik kemudian, dia kembali mengenakan pakaian musim dinginnya lagi. Entah bagaimana dia bisa berganti pakaian 2 kali dalam beberapa detik tanpa ada yang menyadari. Sekarang untuk yang terakhir ini. Mari kita lihat episode kelas olahraga. Saat kakek kelinci memberi pengarahan kepada anak-anak, lihat posisi kucing Candy dan gajah Emily. Seperti yang kita lihat, kucing Candy berada di sisi yang lebih jauh dan Emily ada di sisi yang dekat. Tapi kesalahannya adalah di adegan berikutnya, posisi mereka saling bertukar. Dalam beberapa frame saja, mereka langsung bertukar posisi. Dan di adegan ini, jika kita lihat latar belakangnya, kita bisa melihat banyak tali yang tergantung. Tapi hanya beberapa frame kemudian, semua tali itu menghilang. Dan akhirnya, saat kakek kelinci menyuruh anak-anak bergoyang seperti agar-agar, jika kita lihat Susi di sini, lengannya hilang. Dan itulah semua yang kami temukan kali ini. Tapi, mengenal Peppa Pig, mungkin masih ada ratusan lagi yang tersembunyi di depan mata. Beritahu kami di kolom komentar mana yang paling mengejutkan kamu. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya.